Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu ini nanti yang saya inginkan nanti ada dalam menyampaikan supervisi pada pra-observasi ini nantinya kita tidak ada kendala dan tidak ada hambatan. Jadi nanti pengennya nanti dalam pra-observasi ini ada 3 rubrik penilaian yang dapat disampaikan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Apakah Pak Jalal sudah memahami tentang 3 rubrik ini nantinya pada waktu pelaksanaan coaching nanti? insyaallah sudah Pak. Nah, jadi dari ketiga rubrik tadi, kompetisi apa saja nantinya Pak Jalal kembangkan pada saat pelaksanaan coaching? Yang pertama hadiran penuh Pak. Ya. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan terbobot. Oke. Jadi ketiga kompetisi tadi yang ingin Pak Jalal kembangkan, indikator apa yang Pak Jalal nanti jalankan yang pelaksanaan coaching? Indikator yang ini ingin kami capai yang pertama dalam kajian penuh, saya ingin kegiatan nanti bisa interaktif Pak, jadi bisa diskusi secara interaktif, kemudian mendengarkan secara aktif, nanti fokus dalam pembicaraan coach nanti, dan yang ketiga memberikan pertanyaan bobot, nanti memberikan pertanyaan yang memberikan kata kunci yang berbobot sehingga bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot pada keadaan nanti. Oke, terima kasih Pak Jalal dalam pra-observasi yang kita sudah bicarakan nantinya. Nanti biar supervisi pada Bu Yuni nanti bisa berjalan lancar, sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Oke, Pak Jalal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yuni, saya sehat. Oke. Jadi gimana? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mohon maaf karena saya sudah mengganggu waktu Pak Jalal karena ada beberapa keluh kesah yang ingin saya ceritakan ke Pak Jalal. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apa Bu Yuni? Kok sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan yang agak penting sepertinya ini. Ya, kalau dikatakan penting, penting Pak Jalal. Gini loh, saya itu kan mengajar kimia di jenjang SMA, kelas 10, kelas 11, sama kelas 12. Untuk kelas 11 sama kelas 12 itu sudah tidak ada masalah seperti itu. Lah yang menjadi masalah di sini adalah di kelas 10. Kayaknya itu kok saya susah gitu ya untuk mengajar anak-anak kimia di kelas 10. Nah, kok susahnya gimana gitu? Setiap kali awal tahun saya mau mengajar itu saya tanya kan, kira-kira di SMP-nya itu sudah pernah diajarkan kimia apa belum? Coba yang sudah diajarkan kimia angkat tangan. Nah, dari satu kelas itu yang angkat tangan itu hanya 1 sama 2 anak yang sudah mengenal kimia. Berarti dari sini kan saya bisa menyimpulkan bahwa sebelumnya anak-anak ini belum pernah mendapatkan kimia. Kemudian setelah saya tanya lagi, kira-kira kimia itu berbahaya enggak? Dilalai jawabannya semua berbahaya Pak Jalal. Seperti itu. Terus kemudian di samping itu ketika saya melihat materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 10 itu untuk kimia itu kurang-kurang begitu menarik kalau menurut saya. Itu permasalahan bagi saya gitu. Jadi Bu Yuni ini menghadapi masalah anak-anak kelas 10 kan ya? Kelas 10. Karena memang kelas 10 ini kan awal Bu ya? Awal. Di SMP-nya kan belum ada. Ada yang sudah tapi. Oh ada tapi. Sedikit tadi dari kelas tadi hanya 1-2 yang sudah mengenal tentang kimia. Lah kira-kira masalah yang mengganggu Bu Yuni ini apa sih? Sehingga kok sehingga kelas ini kelas Bu Yuni ini apa ya yang membuat Bu Yuni kepikiran terus kelas 10 ini selain mereka tidak kenal itu kenapa? Ketika gini permasalahannya tadi itu kan awalnya anak-anak itu kan tanda kutip belum mengenal, terus kemudian bahasanya kimia itu berbahaya Bu Yuni, kimia berbahaya. Nah, untuk mengubah mindset kimia yang berbahaya seperti itu masih agak-agak susah. Kemudian pembelajaran tadi materi di kelas 10 itu kan masih ngambang-ngambang seperti itu. Itu susahnya
karena mindset di anak-anak itu sudah berbahaya tadi, sehingga motivasi untuk belajar anak-anak itu sangat rendah. Katanya susah, sebelum bertempur itu sudah menyerah, bahasanya seperti itu Pak Jalal. Nah, kira-kira Bu, Nggih. jadi selain materi yang menurut mereka baru, kemudian Nggih. juga masih tahap awal pemahaman yang Nggih. mungkin mereka kurang menarik. Nggih. Selama ini yang Bu Yuni sudah lakukan ya dalam pembelajaran Nggih. apa saja kira-kira? Gini, untuk menarik, karena kan kita sudah, karena saya ya, bukan kita ya, karena saya sudah paham bahwa anak-anak ini motivasinya rendah nggih untuk mempelajari kimia, maka saya berusaha Pak Jalal, selama ini saya sudah berusaha. Yang pertama, ketika ini mengajar di kelas itu, sebisa mungkin saya akan ini memberitahu kepada anak-anak bahwa sebenarnya kimia itu tidak berbahaya. Kimia itu sangat bermanfaat. Contoh aplikasi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Lah, tujuan saya seperti itu adalah untuk meningkatkan motivasi anak supaya lebih tertarik untuk belajar kimia seperti itu. Kemudian di samping itu, di samping mengaplikasikan kimia dalam kehidupan sehari-hari ini, saya ketika mengajar itu akan menggunakan model atau metode pembelajaran. Contohnya, anak-anak akan saya lihatkan contoh-contoh pembelajaran kimia seperti itu, model-modelnya, unsur-unsur, bentuknya unsur bagaimana. Nah, niat saya dengan memperlihatkan gambar-gambar atau video itu, jadi anak-anak lebih tertarik seperti itu. Sebenarnya yang dilakukan Bu Yuni sudah benar gitu ya. Jadi Nggih. bagaimana Bu Yuni untuk bisa memotivasi tadi ya, Nggih. itu sudah benar dilakukan dengan mengenalkan anak-anak bahwa kimia itu tidak bahaya, kimia itu lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya sudah sangat bagus Bu Yuni. Kemudian Bu Yuni juga mencoba pembelajaran, berbagai macam model pembelajaran sehingga anak-anak tertarik. Itu menurut saya juga sudah bagus. Nah, kira-kira Bu Yuni masih ada enggak kira strategi yang lain selain dua tadi, selain apa ya, mengenalkan anak lah bahwa kimia itu sebenarnya sangat dibutuhkan sih dalam kehidupan ini. Kira-kira masih ada? Sebenarnya sih saya pengen ya Pak Jalal ya. Contohnya selain dua tadi, saya pengen mengajak anak-anak langsung ke perusahaan gitu ya. Bagaimana sih cara membuat unsur ini? Bagaimana sih cara membuat senyawa ini? Nah, untuk bisa seperti itu sampai sekarang ini masih terkendala waktu gitu, seperti itu. Dan takutnya saya ini kan anak-anak baru kelas 10 nggih, seperti itu. Gitu Pak ya, jadi masalah waktu Nggih. ya. Tapi misal Bu, ketika jenengan diberi lampu hijau misal sama kepala sekolah. Nggih. Oh, diberikan izin lah, Nggih. ada 1 atau 2 hari yang bisa dimanfaatkan oleh Bu Yuni, bisa nggih. kunjungan industri. Nggih. Kira-kira Saya sangat akan menyambut dengan gembira sekali Pak Jalal gitu. Nggih. Mungkin anak-anak juga akan sangat-sangat gembira karena mereka tidak hanya membayangkan, tidak hanya melihat di gambarnya saja, tapi akan bisa melihat secara langsung bagaimana senyawa itu dibuat, bagaimana zat itu diproduksi di perusahaan, seperti itu. Nggih, Bu Yuni. Nah, Bu Yuni, apa ya? Kalau di sekolah Bu Yuni ini ada berapa yang mengajar kimia ini? Di sekolah saya ada 2 Pak. Kita bahasanya di sini adalah tim teaching. Oh, tim teaching. Barangkali pernah sharing Bu Yuni dengan teman gitu ya, yang bolehlah di dalam sekolah sendiri atau di luar yang sama-sama ngajar kelas 10 gitu ya. Kira-kira pernah enggak Bu Yuni lakukan itu? Untuk masalah sharing ini sering Pak, kalau di sekolah saya sendiri. Kebetulan saya sama teman saya itu sama-sama, mohon maaf, kita lulusannya dari backgroundnya bukan pendidikan, dari sama-sama non kependidikan. Jadi mungkin agak-agak gimana ya Pak ya, karena background kita yang non kependidikan itu.
Kemudian alhamdulillah juga selain sharing tadi sama teman itu kan kita di Lamongan itu ada rumpun apa bahasanya ya? GMP tadi. Komunitas ya, ya kompetisi. MGMP kimia lah. Alhamdulillah ketika di MGMP kimia itu kita bisa sharing sesama teman guru kimia se-Kabupaten Lamongan dengan senior-senior seperti itu. Gitu. Sebenarnya dengan berkunjungan yang tidak pendidikan sebenarnya sudah merupakan sebuah kelebihan loh Bu. Oh, gitu Karena ya. biasanya yang berbau murni itu biasanya pengenalnya lebih gitu ya. Karena tidak hanya segera untuk pendidikan anak di tingkat sekolah maupun ini, tapi biasanya lebih. Nah, menurut saya sebuah kekuatan Bu Yuni bisa apa ya sharing dengan yang lain ya, komunitas yang lain. Nah, menurut saya kegiatan yang sudah Bu Yuni lakukan juga sangat baik, bisa berkomunikasi dengan komunitas baik di MGMP maupun di sekolah sendiri gitu. Apa namanya lah, kira-kira Bu ketika jenengan sudah sharing gitu ya, dengan komunitas, sharing dengan teman-teman itu, hal apa yang bisa panjenengan nanti terapkan lah di kegiatan jenengan di kelas 10 itu? Alhamdulillah Pak ya, dari komunitas yang saya ikuti itu MGMP itu saya mendapat ilmu yang sangat banyak sekali mengenai metode pembelajaran yang terbaru tentang kimia, mengenai permasalahan-permasalahan ketika mengajar, ketika menghadapi murid, kemudian mengenai penilaian yang harus kita lakukan itu apa, seperti itu. Alhamdulillah dari MGMP itu saya banyak mendapatkan ilmu, dan semoga kedepannya saya bisa masih bisa terus aktif di MGMP itu. Kan panjenengan sudah dapat banyak masukan, mendapat banyak referensi gitu ya. Nah, kira-kira menghadapi anak kelas 10 tadi Bu, yang notabene belum kenal kimia, mungkin gini, kedepannya saya akan melaksanakan apa yang telah saya peroleh di MGMP seperti itu yang belum saya terapkan di sekolah seperti itu. Semoga kan kadang beda sekolah, beda lingkungan, kasusnya sama tapi nanti ketika kita menerapkan nanti kan hasilnya bisa jadi beda. Semoga apa yang saya dapat tadi bisa saya terapkan di sekolah sehingga kalau bisa saya terapkan maka motivasi belajar anak akan lebih tertarik untuk belajar kimia. Contoh konkret bisa kira-kira apa ya yang mau panjenengan laksanakan ya dalam kegiatan MGMP yang dari yang saya peroleh di MGMP tadi, misalnya Pak, ketika di materi lambang unsur atau unsur kemarin itu kan anak-anak saya hanya mengajar, coba kamu hafalin lambang unsur gitu. Hidrogen lambangnya H, nitrogen lambangnya N, seperti itulah. Ketika saya dari MGMP itu ternyata tidak hanya dihafalin untuk mata pelajaran untuk materi lambang unsur. Kita serahkan ke anak-anak, apalagi kita sekarang itu kan kurikulumnya merdeka ya. Jadi anak-anak bebas memilih untuk mengungkapkan atau untuk mengekspresikan kompetensi yang dimilikinya. Kemarin saya sudah menerapkan Pak, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi untuk bisa mengenal lambang unsur, kemarin ada tiga secara garis besar itu ada 3 cara yang bisa dilakukan anak-anak. Yang pertama itu anak-anak langsung, Bu, saya mau menghafalkan. Oke, monggo. Terus kemudian yang kedua, Bu Yuni, saya malu kalau menghafalkan. Boleh nggak saya menghafalkannya sambil menulis? Boleh, sambil menulis. Kemudian yang ketiga ini anak, Bu, saya nggak mau menulis, saya tidak mau menghafalkan, tapi coba Bu Yuni, Bu Yuni, ini badai saja gitu. Misalnya hidrogen lambangnya G, saya minta yang jadi itu lambang-lambang unsur. Jadi alhamdulillah dengan seperti itu anak-anak lebih termotivasi untuk menghafal atau mengetahui lambang unsur Pak Jalal. Ini menarik Bu. Jadi ketika anak-anak ini pengenalan tentang lambang-lambang unsur, Bu Yuni punya strategi apa ini kira-kira biar anak itu cepat nangkep. Ya berdasarkan tadi yang sudah saya laksanakan itu, maka mungkin itu kedepannya bukan mungkin, kedepannya akan saya terapkan lagi. Nah, terapkan lagi untuk
anak-anak bisa memilih sesuai dengan minatnya gitu. Jadi kedepannya nanti saya tidak akan memaksa, saya tidak akan mepatok satu cara, tapi saya akan lebih ke anak-anak untuk lebih memilih gitu, memilih saya harus bagaimana gitu. Atau Bu Yuni punya tip gitu ya, tip ya ke anak-anak jadi biar lebih mudah gitu barang ya apa namanya? Mengenal Mbak Mira ya. Jadi itu. Oh gitu. Seperti buat singkatan atau Iya, apa iya, gitu. kan unsur itu kan jumlahnya banyak sekali ya Pak Iya. Jalal ya. Lebih dari 100. Gak mungkin kita suruh anak-anak untuk menghafalin satu-satu plus sifat-sifatnya. Maka trik saya itu anak-anak mungkin bisa membuat singkatan, misalnya untuk golongan 2A, ada BE, ada MG, ada CA, ada SR. Nah, itu kalau saya membuat singkatannya itu kan beli mangga dari sirsak bawah rambutan, seperti itu. Nah, untuk membuat singkatan itu tidak pakem kepada singkatan saya. Monggo anak-anak nanti kamu bisa membuat singkatan yang lain itu. Seperti itu, Pak. Oke. Saya kira sampun. Menurut saya kok sudah sangat bagus Bu. Jadi solusi jenengan bagaimana nanti opsi-opsi cara panjenengan nanti dalam membuat pelajaran kimia ini menarik kan? Ya memang tinggal actionnya saja. Panjenengan nanti juga harus evaluasi kira-kira kemungkinan gitu ya. Dengan mungkin belajar anak yang berbeda-beda tadi, dengan apa namanya latar belakang mungkin Bu ya anak-anak yang beda ya. Iya, karena kurikulum merdeka ini kan juga memberikan kebebasan anak. Memilih. Kalau memang Anda tidak punya passion di dunia itu ya bagaimana tetap kita masih punya target untuk menyelesaikan atau mengantarkan anak itu pada menguasai satu kompetensi itu. Saya kira sudah ini Bu Yuni ya. Saya cukup sampai sini dulu. Ngapunten sangat Pak Jalal. Mungkin sudah mengganggu waktunya Pak Jalal. Kemungkinan nanti kalau misalnya saya ada masalah lagi boleh ya saya sharing dengan Pak Jalal. Senang hati kita akan sharing untuk dunia pendidikan. Bagaimana nanti dengan seri ini kita banyak wawasan, banyak pengetahuan dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih Pak Jalal. Sama-sama Bu Yuni. Terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Jalal, kegiatan kucing sudah terlaksana dengan baik. Dari apa yang Pak Jalal lakukan, menurut Anda gimana? Alhamdulillah Pak, kegiatan kucing kemarin sudah berjalan dengan baik. Nah, kegiatan tersebut sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian dari ketiga kompetensi yang diberi penilaian kemarin, yang diperoleh dari Pak Jalal apa? Yang pertama Pak, jadi kegiatan kucing kemarin sesuai yang saya harapkan indikatornya, jadi kehadiran teman itu bisa terlaksana, bisa secara fokus dan bisa diskusi dengan baik, juga dengan kehadiran mendengar aktif. Kemudian pertanyaan berbobot saya juga mendapatkan kata kunci dalam diskusi itu sehingga kegiatan kucing bisa berjalan lebih baik. Saya kira sudah cukup pada pertemuan kali ini. Mohon maaf untuk Jalalnya, mungkin bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.